Gambreng ID. Gimana kabarnya Bang Aji, Bang Adam? Baik, baik. Baik, Bang Adam gimana? Sehat-sehat semester akhir lah Bang. Sehat-sehat semester akhir. Iya. Waduh, semester akhir itu biasanya nggak sehat itu Bang. Itu udah sedikit ada stroke-stroke ringan. Ini kalau belum tamat juga nih posisinya dari mahasiswa berganti jadi donatur tetap lah. Donatur tetap ya? Oke Bang, kita pengen ngobrol-ngobrol dikit ini tentang Gambreng ID nih, Ya, ya kan? Jadi beberapa waktu kemarin kita sempet ngobrol sama teman-teman, kita pengen deh di podcast kali ini kita kolaborasi dengan komunitas. Akhirnya komunitas pertama yang kita pilih adalah Gambreng ID sebagai wadah kreatif atau gimana sih? Boleh nggak jelasin dulu Gambreng ID ini gimana? Wadah kreatif lah untuk anak-anak seni rupa. Itu sih. Karena sebenarnya kan beranjak dari komunitas di Jawa gitu kan Bang. Mereka kan kalau misalnya bikin komunitas itu effort lebih dan fasilitas banyak juga antusias tinggi gitu. Nah kalau di Medan ini masih ada tanda kutip seni itu belum dihargai gitu kan dalam tanda kutip. Jadi kami sekaligus juga mengedukasi sama banyak orang lah gitu bahwasanya karya seni ini mengapa cuman kekayaan intelektual seperti makalah dan lain-lain yang dihargai, kenapa seni enggak gitu. Bahkan banyak hal yang urgent gitu di seni ini yang lebih harus dilihat dan dilirik lagi dan diedukasi. Contoh gini, banyak tuh di kalangan teman-teman seniman gitu, pegiat seni di manapun lah mungkin pernah buat desain gitu, dan ketika hasilnya udah jadi ada komentar, gini aja kok harganya mahal gitu. Nah itu perlu juga diedukasi bahwa seni ini juga kenapa bisa jadi tinggi, bukan mahal, tinggi dia derajatnya tinggi. Ada value-nya lah ya, iya, nilainya value tinggi itu karena dia dia menuju ke situ stepnya banyak. Dan untuk di sana dia bukan hasilnya yang dilihat tapi proses dia belajar sampai ke situnya yang dilihat. Nah, jadi gambar bareng awalnya itu bukan niatnya untuk mengumpul, untuk menghimpun dan memberi edukasi, sekaligus juga memberikan pemahaman bahwa seni ini juga perlu loh dihargai gitu. Oh gitu ya. Jadi di Gambreng ID sendiri itu saat ini apa aja sih kegiatannya, aktivitasnya? Kegiatannya ya gini, kayak belajar dan mengajar sih lebih tepatnya. Jadi kayak contoh nih, ada orang tua, kalau gimana di badan itu aku soalnya udah ngalamin apa sih les gambar habis duit, apa sih kuliah di seni. Nah kita komunitas ini buat kayak ngadain tempat sekolah gratis lah atau les gratis lah. Nah itu kami wadahin buat kamu belajar, dan kamu kalau mau ngajari juga boleh. Atau kamu gini, kamu punya ilmu nih, kamu pengen sharing ini ilmu, boleh kali itu, makanya kami bentuk namanya Gambreng. Gambar bareng gitu. Lebih tepat ke situ sih, lebih sharing dan belajar dan sharing. Jadi ya tepat untuk sharing lah ya. Iya. Jadi banyak membernya? Ada sekitar 50-an. 50-an? Iya. Wow, jadi 50 ini benar-benar di dalamnya orang-orang pegiat seni ya, atau kita bilang apa sih? Enggak juga, enggak pegiat seni juga. Kadang kayak aku punya hobi sedikit nih, pengen ngasah-ngasah gitu. Malah kebanyakan anak Gambreng itu bukan dari kuliah seni. So? Dari kuliah-kuliah jurusan lain gitu. Tapi karena dia punya sedikit hobi, aku pengen ngasahin hobiku lagi lah, sedikit aja nggak masalah gitu. Gabung gitu. Nggak tahu ada banyak anggotanya. Kayaknya lebih ke passion juga ya, atau gimana sih ya? Nah itu passion kebanyakan gitu. Passion ya. Jadi contoh nih, saya pengen gabung nih Gambreng ID ya. Saya harus ngapain? Apakah nanti saya harus ini kan tempatnya sharing ya. Ya, apakah nanti saya di situ juga harus maksudnya saya gini. Sesi sharingnya gimana? Belajarnya gimana? Dan siapa nanti yang menjadi fasilitatornya gitu? Nah, gini Bang, biasanya tuh orang pengen gabung itu nge-DM dulu dari Instagram kita kan. Bang, aku mau belajar Bang, aku pengen gabung. Saya tuh nanya tuh. Nah, gabung ini mau ngapain? Mau belajar atau ngajarin gitu. Nah, pengen belajar Bang. Kamu pengen belajarnya apa? Aku pengen belajar lettering. Oh ya udah, saya panggil anggota saya yang ahli dalam lettering. Ahli dalam lettering saya chat. Nanti datang ya, ada mau belajar nih. Dia Bang datang tuh, kalau misalnya Bang ada alat, boleh bawa. Kalau nggak ada, nanti kita pinjamin. Nggak ada alat dipinjemin sama Gambreng ID? Iya. Itu yang memfasilitasi siapa alatnya? Ya kami kolektif gitu Bang, kolektif semua.
berbayar atau gratis? Enggak, gratis semua. Gratis. Gratis, serius? Iya, itu makanya kami bilang les gratis. Oh, oke. Karena di setiap pertemuan kan misalnya gambar bareng buat workshop gitu. Walaupun tema awalnya nanti ada kayak misalnya minggu ini ngebahas soal inking, membuat hatching misalnya atau cross hatching. Nah setelah dari situ nanti materi selesai ada sharing khusus lagi kalau memang nanti ini misalnya nih tadi mau jumpai si Haji mau belajar watercolor bisa memang face to face langsung, nggak perlu ngikuti kelas materinya gitu sampai yang dia rasa mungkin basicnya segini dulu lah, nanti untuk advance-nya mungkin bisa lanjut jumpa lagi, sharing lagi gitu. Oh, Atau dari gitu. chatan gitu lah, ngecat gitu. Karena ada beberapa member yang awalnya masuk nggak bisa gambar apa-apa, sekarang udah wah sekali, pro banget udah itu. wah sekali. Serius? Iya. Bakal ada yang udah jago terus dia cabut. Nggak bilang makasih tapi ya udah. Yang penting kita tuh udah berguna. Istilahnya kalau kampus mewisudakan mahasiswa, kami mewisudakan kawan-kawan lah Nah, gitu yang gitu. udah berhasil gitu. Oh, wah. Udah dapat job dia kan. Kami juga bantu job juga loh kadang. Berarti Gambring ID ini apa ya? Memberikan manfaat dan ada orang yang menerima manfaatnya ya. Iya itu. Tapi ini pertanyaan saya, Bang. Saya nggak tahu kenapa entah itu sampai sekarang, entah ini hanya dulu yang saya rasakan. Kenapa gini ya? Seni gambar itu atau lukis itu kan banyak ya jenisnya ya. Termasuk kalau kita lihat tuh kan saya sih taunya cuma sedikit, ada apa namanya? Mural, tipografi. Ya. Terus yang di pinggir jalan biasanya apa sih itu? Graffiti. Graffiti ya. Kenapa sih terkadang nggak tahu ini apakah dari saya sendiri? Stereotip Bang, Bener ya. stereotip ya. Kenapa jadi agak sedikit terpandang negatif ya kalau teman-teman di sana itu melukisnya tuh di pinggiran jalan? Nah, kalau itu sih Bang, Sebentar cepet dong. Padahal seharusnya ini pandangan orang yang saya terima. Padahal seharusnya beberapa sudut pandang lain kalau saya lihat sebenarnya itu dinding-dinding tembok kalau digambar mungkin semuanya keren sih, bagus. Ini ada dua sisi beda jadi ini. Iya, udah saya ya. belajar dari pengalaman dulu. Iya, pengalaman Soalnya lah. Pernah kemarin Bang, Haji nih ya di Stabat ya. Iya, sahabat. Buat mural. Jadi Nggak izin. jadi lagi asik gambar, rupanya punya rumah itu tentara. Nggak ada izin, marah bapak itu. Gambar di rumah tentara. Iya, orang ini nggak tahu. Kok bisa? Nah, gini Bang, saya cerita ya. Nah, niatnya tuh ini tahun baru ya. Tahun baru gabut nih. Ada kawan, jadi saya ada 2 orang. Teman saya juga anak gambreng. Nah, kita lukis, tapi nanti paginya kita putih lagi. Cuman ngambil foto, jadi foto, Foto, di-share lagi. untuk dokumentasi pribadi lah gitu. Diputin lagi. Iya. Diputin lagi. Nah, bahas setengah gambar, udah mau siap nih ya. Datang rupanya tentara sama asistennya. Itu langsung kena marah-marahin langsung. Ya, Ngecat ulang lah. chat ulang lah. Tuh. Kamu kalau izin saya kasih dia bilang gitu. Nah, Ah. mungkin Bang negatifnya satu hal. Nggak ada izin ya. Dan nggak tahu nanti nggak di briefing kan, takutnya nanti yang digambar tak apa gitu. Nah, satu lagi, kita kebanyakan ngomong orang tuh asal menggrafiti tuh asal mencocok aja gambar-gambar kotor lah jadinya. Jadi ampas lah gambarnya. Oh. Pernah nggak lihat abang grafiti tuh cuma satu warna coret aja? Iya, benar. Itu kan bikin kotor kan? Benar. Nah, kalau gambar yang bagus kan gambar yang betul-betul diniatkan. Iya, benar. Yang nggak mikir harga lagi, dia langsung warna semua ditaruhnya. Ah. Yang betul-betul udah terlatih lah. Nah, itu Bang kalau positifnya. Kalau negatifnya tuh satu nggak izin, kedua buat gambar yang kotor. Itu bikin seni tuh terlihat jelek. Gambar yang kotor tuh biasanya gimana? Ya gambar-gambar vulgar gitu Bang. Vulgar Kan nggak gitu. tahu kan. Nah itu mungkin kali ya yang tadi saya bilang. Ada satu sisi terkadang orang melihatnya tuh gambar-gambar graffiti di pinggir jalan itu seakan kok kayaknya jadi negatif ya. Ya, gitu. Apa karena kontennya atau gambarnya tadi ya? Tapi gini Bang juga Bang, kan ada namanya fasilitas umum gitu kan. Mhm. Kalau fasilitas umum itu kan memang ada yang milik swasta, ada yang milik negara gitu. Nah, kalau misalnya ada dalam tanda kutip pegiat seni yang nakal gitu kan. Ya. Kan jatuhnya kalau fasilitas umum merusak fasilitas jadinya. Yang tadinya masa etis nggak sih gitu? Misalnya nih di tempat busway gitu atau di tempat kita kategorikan kayak di kantor mana lah misalnya instansi pemerintah mana tiba-tiba ada yang gambar gitu. Kalau di filsafat tuh kan ada 3 tingkatan nilai gitu kan, ada tingkatan kebenaran, estetik dan etik gitu. Nah, estetik ini kan persepsi orang beda-beda. Ya. Dan estetik itu biasanya kalau untuk hal yang umum masuknya ke ranah etik. Kira-kira pegawai negeri aja rambut panjang itu walaupun rapih nggak cocok gitu. Nah, konon lagi fasilitasnya gitu ya kita yang kita rusak. Walaupun gambar secantik apapun kayaknya nggak cocok dengan tempatnya gitu. Makanya stereotip tandamu kalau ada orang yang menyebut kalau kenapa itu jadi buruk ya
balik lagi ini sesuai nggak porsi dan proporsinya nggak Iya. gitu. Kalau memang mau buat gambar yang wah dan memang mau aku kali gitu ya cari wadah sendiri gitu. Karena jatuhnya nanti bukan malah membuat kita itu dikenal baik, malah jadinya kita merusak diri. Iya gitu. benar. Tapi Jadi, banyak lagi bang, tempatnya ya, gimana? banyak lagi bang. Ada namanya vandal bang. Vandalisme tuh tipikal ya emang gambar itu emang nggak perlu izin ya, jadi kayak mencoret aja gitu. Nah vandalisme tuh nggak bisa kita bilang negatif sama positif. Nah tapi di negara kita vandal itu jadi hal yang negatif bang. Kenapa gitu? Ya harus izin. Kayak gambar di tadi katanya kan gambar di umum itu mau gimana pun tetap nggak baik. Pak. Jatuhnya Nah nggak baik. vandalisme kalau kita lihat luar di sana, vandalisme itu gambar tempat umum. Pak. Nggak Oh. perlu izin, tapi dibuat bagus. Nah tapi sama orang negara sana nggak dibebanin gitu. Itu di negara mana? Negara luar sana kan banyak tuh Kayak di yang Amerika. vandalisme. Amerika gitu. Nah sebenarnya negatif positifnya gambar ini tergantung perspektif masing-masing sih bang. Benar sih. Itu tadi makanya disebut dia di estetika selalu ada perdebatan beda Oh. rapinya cantiknya abang cantiknya aku beda Nah, cantiknya aja cantiknya aku bener beda. ya. Berarti harus dilihat semua ya, dari apa yang digambar, gimana apa namanya tempatnya ya kan. Nah, Nanti gini lah bang singkatnya, sebagus-bagusnya karya ada aja yang benci, seburuk-buruknya karya ada aja yang suka gitu. ya benar. Di Medan sendiri itu ada nggak wadahnya dari pemerintah kah atau apa, ada nggak kira-kira? Aduh, ini agak sensitif. Ini harusnya ada ya. Kenapa ya? Karena Iya. saya pandang begini. Sekarang semuanya butuh seni di mana aja tanpa kita sadari. Kita mau bangun apapun itu, bisnis segala macam, tempat dan lain sebagainya, itu harus butuh seni. Walaupun seni sekarang tuh semuanya ya memang bisa dibedain ya. Ada yang seni memang pakai tangan, ada yang sekarang kan sudah digital, semua orang bisa ngedesain dan segala sebagai macamnya. Gimana wadahnya di pemerintah sendiri? Kalau kami ya pegiat seni nih, Kalau aku nggak ada sih. mewakili, bukan nggak ada. Dan ini lagi dari tahun dulu lah, udah lama kan tetap masih diperjuangkan sama untuk bagian stakeholder untuk minta wadah. Nah sejauh ini wadah-wadah itu ya kayak event dari entah nanti dari BUMN atau nanti dari wali kota, cuman ya itu musiman, nggak ada home base tetap untuk fasilitas itu kurang. Mungkin sejauh ini mungkin hampir semua mungkin komunitas seni itu beranjak itu dari lapangan Merdeka. Itulah tempat yang paling efisien dan tempat paling oke lah untuk awal terbentuk dan awal buat kegiatan di situ tanpa gak usah izin juga. Habis itu juga tempatnya luas dan orang juga banyak kumpul di sana. Sejauh ini tempat wadah paling efektif masih di lapangan Merdeka. Tapi Gitu banyak ya. premannya nggak bisa. Banyak apa mana? Jangan disensor. Aman. Jadi gini bang, tadi teringatnya pemerintah. Saya juga memang orang yang dulu aktif sering bersosialisasi ke pemerintahan gitu ya. Ya teringatnya tadi ya, kita wadah ini ada atau enggak ini masih pertanyaan, dan tadi Bang Adam bilang ini masih diperjuangkan dari tahun-tahun lalu. Itu sampai sekarang tuh gimana sih? Apa terus mau di-remind pemerintahnya? Ini kapan nih programnya jalan? Atau gimana? Jadi gini bang, mungkin habis ini aja yang jelas lah. Jadi tahun 2018 ya? Iya 18. 2018 itu beberapa komunitas seni di Medan tuh gabung, Banyak. kolektif lah. Aktif. Buat kegiatan namanya Medan Youth Community gitu loh kalau nggak salah ya. Medan Youth Community. Jadi semua beberapa pegiat seni di Medan tuh berkumpul itu Workshop ya. buat workshop dan sekaligus kritik lah untuk stakeholder gitu. Bahwasanya kami nih walaupun nggak difasilitasi kami masih bisa bermanfaat untuk orang, dan kalau bisa berilah kami sedikit space supaya kegiatan kami yang di Medan ini lebih terarah dan lebih ada wadahnya lagi gitu. Gitu. Dan itu pun kitanya hampir mau dibubarin sama. Ya, kenapa gitu bang? Kita tuh buatnya di taman. Sengaja kita buat taman yang udah nggak terurus. Kita buat di situ. Itu juga mengkritik juga. Kalau kita udah nggak dapat wadah, kita coba wadah yang di sini yang nggak pernah kalian urus. Kok masih diusir juga kami? Itu kami di situ juga kritik. Jadi kayak aku rasa kayak di sini kami yang ngemis. Paling nanti untuk sama-sama. Paling pemerintah kalau misalnya support kami, Medan ini bisa kami buat keren. Tapi ya gitu, masa lu abang pengen keren, tapi kami yang ngemis untuk abang biar keren. Iya. Terbalik ya? Nah itu dia. Soalnya kan kalau kita pengen keren kan kita dong, tolongin dong gini. Nah itu, padahal kalau minta tolong aja pemerintah, nggak perlu gede kasih biaya. Biaya itu kan gampang dari kami. Space aja cuma. Space aja deh. Kami cuma butuh tempat.
kami dapat tempat di taman yang nggak terurus di Medan ini, nggak usah kita bilang lah di mana. Itu aja kami mau dibubarkan sama tentara. Tuh. Ya gitu, makanya saya rasa kalau kita pemerintahan support, saya rasa jujur nggak ada. Apa kendalanya? Kenapa sampai Space sendiri pun rasanya kok kayak berat? Karena masih tadi bang stereotip masyarakat ya, masyarakat tuh seni itu Oke lah masyarakat bang, bukan hanya masyarakat ya pemerintahnya. Pemerintahnya bukan orang-orang yang istilahnya cara berpikirnya yang biasa, tapi yang tahu ini Intelek lah peluangnya apa, ini value-nya apa, ini manfaatnya apa buat orang yang pegiat di seni gambar tadi kan. itu tadi bang stereotip bahwasanya seniman jalanan itu identik dengan ngevandal itu masih tinggi gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami iseng gitu di bagian masjid kan ada kayak taman gitu kan, tempat parkir lah bahasanya. Kami nekat aja gitu gambar. Nah pertama nanya nih sama si Haji, gimana nih udah nggak apa-apa. Yang digambar apa? Tapi kita gambar versi anak-anak aja, ini khusus tuh bukan anak-anak. yang orang enggak, anak-anak. Ini gambar tokoh-tokoh anak-anak. Tapi ternyata lagi gambar kami kan, respon anak-anak tuh rame gitu bang. Wih, ini toko ini kata anak. Kenal lah gitu ibarat apa yang kami buat. Akhirnya warga sekitar yang tadinya ibaratkan mau marahi kami, nggak jadi. Karena anak-anaknya banyak yang tahu apa yang kami gambar. Bahkan kemarin ada yang request lagi, kenapa nggak dilanjutin katanya gitu. Jadi seniman jalanan ini nggak jelek, yang bikin jelek itu pribadinya gitu. Makanya kalau kan karena seni ini kan apa namanya pola pikir, apa yang keresahan yang kita buat apa itu kita tuangkan. Gitu benar. Karena ada istilahnya seniman itu mampu membuat apa yang orang buat dalam satu buku hanya dalam satu buah karya gambar gitu kan. Nah makanya informasi secara visual komunikasi yang dibuat itu antara komunikan dan komunikator itu ya pas lah gitu bahasanya. Jadi bukan membuat jadi salah paham, tapi membuat orang jadi sampai ini informasinya. Ada ide, ada konsep dan ada value-nya ya. Itu pun di awal tuh kami samperin sama yang jaga masjid, ini mau ngapain? Saya bilang itu tembak kosong pak, itu tembak semua kotor dicoreti orang-orang. Itu gambarnya tuh, itu gambar taman masjid ya. Itu di gambarnya itu ada gambar-gambar vulgar lah gitu. Gambar vulgar. Jadi kami timpa gitu bang. Saya langsung bilang daripada gambar kayak gini di masjid pak, mending kami gambar kayak gini. Oh ya udah, tapi jangan ini ya, jangan kotor ya, nggak mungkin kotor lah, kami bilang gitu. Nah, tahu-tahunya pukul lama orang-orang masjid itu, orang-orang daerah situ langsung bilang nggak lanjutin lagi bang, karena tembok kosong lagi. Kita bilang lah, aduh bu nanti lah bu kalau ada uang. Jadi mereka pikir kalau seni itu nggak gratis juga, nggak seenaknya juga. Tapi dalam tanda kutip kami di situ kayak mau ngasih tahu bahwasanya nggak semua seniman itu nggak semua seni jalanan itu negatif gitu, dan kami mau mengedukasi bahwasanya ini loh seni yang sebetulnya gitu. Bukan seni itu bukan segala sesuatu yang harus jadi momok yang harus jangan jadi seniman lah kok nggak ada uangnya, atau jangan jadi seniman lah kok nanti nggak beres hidupmu, kayak gitu. Tapi padahal bang, yang saya tahu value sendiri dari hasil seni yang kita buat itu sebenarnya saat ini ya, dimanapun saya rasa itu harganya nggak terjangkau loh, dan nggak ada bandrol loh. Nggak ada harga standarnya bang. Benar. Nggak ada yang orang tahu ini harganya berapa nggak ada. Pribadi itu. Kan benar-benar orang yang mengerti, di situ ada ide, konsep, dan ada value yang dibuat, dan itu nyampe sama orang yang lihat. Wow, itu harga luar biasa tuh. Padahal kalau nanya harga tuh mending bisi-bisiin aja. Karena urusan komersilnya agak sensitif. Iya, bener ya. Tapi Gambreng ID sendiri nggak menutup kemungkinan akan terima job-job di luar sana yang memang notabene untuk keperluan bisnis. Kalau itu si Haji pernah bilang kan, itu kita pisahin lah, ini mana untuk pribadi, mana untuk komunitas. Jangan komunitas itu diambil untuk pribadi, itu jahat. Tapi kalau dia pribadi mau di-share ke komunitas biar supaya kolektif sama-sama, ya silahkan gitu. Asal jangan bawa nama komunitas ke keuntungan pribadi lah gitu. Pernah kejadian soal itu. Oh gitu. Tuh lari kita ke situ. Tapi kan kalau gini bang, komunitas kita awal merintis agar besar, banyak member dan banyak orang-orang yang tahu. Kalau kita lihat dari segi komersil kan sebenarnya bisa ya. Bisa. Dan kalau kita pengen ambil itu kan sebenarnya kan bisa untuk jadi jadi mungkin kalau tadi awal kita tahu Gambreng ini adalah wadah untuk teman-teman semua belajar dan mengajar, dan semua fasilitator di situ kan semuanya free gitu kan. Ya kali aja ini bisa jadi cost untuk operasional Gambreng ID sendiri. Nah kalau itu memang kami ada job, sering juga beberapa kali dapat job gitu. Cuman
balik lagi kalau memang itu untuk komunitas ya udah langsung transparan gitu. Karena kan ini kan namanya kolektif gitu, bukan jangan mengkapitalisasi lah. Oh iya benar. Ya gitu. Iya sih, cocok sih. Memang kadang-kadang komunitasnya juga kita ya harus perhatiin ya. Kadang-kadang mau lihat teman ini, ya kita harus sama persepsi lah intinya begitu ya. Itulah mungkin mengumbar diri sendiri nggak apa-apa lah kita. Nggak apa-apa lah. Kasih sendiri nggak apa-apa. Itulah mungkin ya. Karena beberapa kali kami juga diskusi kayaknya banyak loh komunitas di Medan ini yang seni itu awalnya muncul besar tiba-tiba nggak ada lagi. Nah kami mungkin karena nggak konotasinya bukan untuk masalah komersil keuangan finansial lah bahasanya, mungkin karena itu jadi tetap balance, nggak ada konflik, nggak ada apa-apa gitu jadinya. Adem anyem lah bang kalau bahasanya, adem anyem aja lah. Iya. Soalnya gini bang, saya udah banyak ikut komunitas nih dari di Jogja, Medan Medan ada 3 biji saya ikutin. Nah itu banyak komunitas hancur tuh gara-gara masalah duit, masalah job. Itu ya. Jadi saya mungkinkan ya, saya sebagai founder, kalau mau job itu mending privasi sendiri aja. Kalau mau buat teman-teman anak gambreng boleh silakan, itu hak kalian. Tapi kalau misalnya kamu bawa gambreng, balik lagi uangnya itu kemana kan? Itu dia bisa tanyakan. Harus Saya benar-benar. ngomong dari awal lah, kenapa? 5 tahun kita jaga ini masa hancur gara-gara duit aja? Iya, Nggak mau saya. Itu juga kemarin sempat ada owner lah salah satu kafe yang nanya untuk masalah finansial komunitas. Ya kalau kami bilang itulah kenapa bang sampai detik ini kami nggak punya home base. Jadi selalu pindah-pindah, maksudnya biar ada lah yang tetap ada feedback lah, satu sisi feedback untuk gambarnya gimana dia aja pasti boleh ada gitu ya. gitu. Nomaden aja lah bang, kayak orang hipis lah gitu ya. Iya. Nah di situ juga kita dapat anggota bang. Ya, dari Oh situ. iya, berarti ada- setiap ada kita no- pindah tempat nongkrong ada member baru. Ada yang baru nanya. Minimal 1 orang lah di tempat itu pincut gitu. Apa nih bang seru kayaknya nih? Join, saya bilang gitu, belajar. Kadang ada mama anak-anaknya ya kan. Anak saya suka gambar nih. Udah ikutin sini, saya ajarin gitu. Kita punya semua basic di situ bang. Iya. Nah, kalau untuk anak-anak itu begitu itu gimana, Bang? Soal gini. Saya nggak tahu ini levelnya seni melukis ini di masing-masing usia pasti beda gitu kan. Nah, untuk anak-anak sendiri itu beda dengan yang kita udah dewasa tuh biasanya gimana sih, Pak? Ya kita ajarin basic lah bang, yang buat anak-anak itu. Nah, seru nih basicnya gimana tuh? Nah basic contoh kan kayak Gunung 2 ada matahari. kita gitu bang. Iya. Waktu zaman SD pasti gambar gitu, Bang. Tapi betul ada bang gunungnya. Bener ya? Tapi bener ada gunungnya di Indonesia bang, ada. Ada ya? Bener ada gunungnya di desa apa? Dua, matahari 1 ada sawah ya kan. Nah kita nggak gitu bang. Nah kalau orang biasa gambar jalannya lurus saja, tapi nggak belok. Oke. Nah kalau orang biasa gunung 2 kami nggak 5 gunungnya. Itu loh maksudnya. Jadi kayak contoh aku sering tunjukkan mau belajar kan. Adek besok gambar apa? Aku suka gambar-gambar gini bang, gitu. Nah gambar orang suka nggak? Pengen belajar, ya udah. Kalau gambar orang saya ajari dulu, buat hidung dulu. Gambar hidung nih, buat hidung dulu gini, boleh lanjut ke mata. Udah terus-terusan. Misalnya waktunya ini udah lama lah. Ya udah nanti cat abang aja, nanti foto hasil gambarnya. Itu banyaknya sih. Jadi yang dari awal diajari gambar level 1, kita langsung ngajarin level 10. Gitu bang. Oh gitu. Tapi level 10 ini yang bisa digapai dia gitu loh. Atau anak-anak ini suka nulis lettering gitu lah. Saya kasih lemparkan orangnya, atau kayak bang saya pengen gambar cinta. Ya, dia saya suruh. Mas, jangan datang nih. Enggak, kan di apa namanya? Dulu model gambar palaku bang ya, masih Buslema lah. Jadi jumpalah satu teknik namanya pointillis kan. Pointillis. Di titik gitu. Oke, ya. Jadi semenjak saya masuk gambreng, saya dikerjai sama Haji sampai detik ini nggak boleh teknik lain, harus itu. Alhamdulillah mata saya kena silindris. Jadi, betul. Memang gambar sendiri punya teknik ya? Ya, iya, terima kasih. Selain pointillis tadi gimana lagi? Ada hatching juga, ada dusel. Oh. Nah, pointillis itu yang aku pernah nggak gambar titik-titik. Nah, Jadi di gambar itu belum ada yang gambar kayak gitu kan. Nah, karena dia teman saya baik kan, mending saya gilakan aja gitu. baik ini ya ceritanya. Pak, mending gambar pointillis saja Pak, karena kita belum ada yang belajar pointillis. Jadi yang mau belajar bisa Bapak ajarin. Ya udah, dia dalamin terus sampai sekarang. Ya, syukurlah kena silindris, jadi makin kesini makin parah mata gara-gara si Haji. Tanggung jawab kau. Sama kita. Enggak tanggung jawab kau dulu. Kau balikkan mata kau. Nah, Bang, jadi di Gambreng ID semuanya apakah
pegiat-pegiat apa namanya seni yang hanya menggunakan tangan atau ada desainer grafis atau sebagainya? Ada desain grafis. Wakil ketua saya malah desain grafis ya. Desain grafis. Ada juga ilustrator di tempat kami. Oh. Ini lagi kan mau pameran nih, nggak muncul karena lagi dapat job kayak webtoon ya kalau nggak salah. Ya, webtoon. Hmm. Itu ilustrator udah terkenal di Medan. Itu gabung. Banyak bang yang udah ada nama tinggi. Bahkan desain fashion. Itu yang udah ikut magang ke mana, artis mana gitu. Sekarang di Jakarta sih dia sekarang. Oh. Itu ikut gambreng bang. Oh gitu. Saya tanya, abang pro abang kenapa bisa gabung kami? Ya itu, dia tertarik sama kita tuh ngajarin gitu loh. Wadah ya, Iya, berbagi ya kan. Karena di tahun 2018 kami punya apa namanya program itu kemarin, tapi sampai detik ini belum terrealisasi. Itu kami mau ke sekolah-sekolah di beberapa sekolah di Medan itu Oke. kemarin. Tur. Nah itu bang. Bukan tur sih bang, tapi lebih kayak kan kalau sekolah kan ada ekskul, drum Oke, band. oke, nah, ya. Ini kami kayak bisa nggak sih kami masuk ke sekolah tuh ngambil ekskul bagian seni rupa ini gitu. Kami lah dari Gambreng ini yang jadi nanti mentor atau fasilitator itu Yeah. gitu. Sampai detik ini belum terrealisasi gitu. Itu harapan kami sih, tujuan. Kenapa belum terrealisasi bang? Itu bagus loh, bener. Oke, kalau saya ya. Nah itu lagi bang. Baik ke awal tadi, pemerintahan kurang support. Bakal kami ngurus itu aja susah. Enggak, ampun. bukannya kalau di sekolah itu ada. Nah tapi ini bang, apa? Minta izinnya tuh loh. Oh. Karena komunitas kan dan Iya. terlalu majemuk lah bahasanya. Iya, Dan benar. rata-rata kan mau menjadi guru itu kan harus sarjana pendidikan Iya. atau sarjana yang sesuai dengan apa yang mau diajar. Nah, terkendalanya di bagian situ persyaratan secara apa namanya ya, kalau dibilang Tapi kan administrasi. tapi kan jelasnya kan gini, jelasnya kan ini kita memang pihak ketiga, bukan orang yang ada di dalam sekolah tadi. Kita pihak ketiga yang menawarkan kita punya wadah ini loh Bu, Bapak gitu kan. Ya kira apa namanya siswa-siswi di sini memungkinkan nggak kita bisa apa namanya bantu anak-anak di sini untuk belajar seperti ini. Mungkin dengan teknik-teknik yang beda pada umumnya gitu loh. Jadi Gambreng itu Bang sampai tahun 2020 kemarin itu nggak ada struktural. Jadi nggak ada ketua, nggak ada siapapun, semua rata gitu. Nah terkendala kemarin itu ketika kami mengajukan ini stempelnya mana, coba minta dulu surat keterangan SK gitu, SK ke pengurusan. Udah nggak tahan lah, karena kami sampai detik ini menjaga kalau ada ketua nanti akan ada apa namanya gap kelas sosial gitu. Ya, oke. Jadi kemarin terkendalanya di situ, karena nggak ada struktural gitu. Nah baru-baru ini kami adakan cuman istilahnya founder dah gitu doang. Oh gitu. Tapi gitu. harusnya ada ya kayaknya. Nah itulah, akhirnya saya mikir bang. Saya takut kayak ada ketua nanti merasa kayak dia tuh besar kepala. Soalnya komunitas yang banyak saya ikutin kalau ada ketua banyak keras kepala. Jadi saya mikir, saya kan founder, kenapa nggak saya aja nggak keras kepala, saya yang jadi ketua. Kedua saya tanya anggota, kalau saya jadi ketua gimana? Nah kalau saya jadi ketua saya tetapkan, saya nggak boleh keras kepala sampai sekarang. Ya itu bang. Jadi sekarang udah ada ketua, udah ada wakil, udah ada bendahara segala macam. Oh gitu. Nah gitu. Jadi yang saya takutin itu. Jadi ada muatan politik dalamnya Bang. Iya, Jadi benar-benar. kalau ada ketua, sekretaris dan struktur yang lain bahkan nanti habis masa jabatannya ini kayak mana biar supaya penjagaan. Kami takut di situ. Jadi Padahal kita sendiri tapi kok jadi kita yang Ah, ngerti sendiri ya gitu. gitu. kami menghindari konflik lah gitu Iya. istilahnya, menghindari konflik. Jadi jangan main api lah gitu. Jadi sampai baru-baru inilah karena ada kebutuhan mau buat pameran ini kemarin akhirnya kami rembukan ya udahlah kita bikin aja struktural gitu jadi. Dia ketua aja. Oh gitu. Ketua gambreng. Enggak ketua Gambreng. Anda jangan memutar-mutarkan fakta. Jadi Bang Aji sendiri sebagai founder ini kalau di Gambreng ID atau di apa ya sebagai pegiat seninya ini itu di apa namanya seni lukis tuh yang di apa ya maksudnya di jenis apa sih biasanya yang di apa Oh aku di watercolor. watercolor tuh gimana? Watercolor tuh cat air. Jadi kayak sekarang tuh banyak tuh kayak cat air tuh kayak ini gimana ya kuas cat air itu doang Iya. sih. Basicnya gitu aku. Cuman aku sekarang tuh lebih ke digital painting sekarang mainnya. Lebih ke apa? Digital painting. Oh, digital painting benar. Digital painting. Cuman tetap aku kalau ngajar itu ngajari watercolor, aku bagian situ. Oh gitu. Tuh, kalau bapak. Bang Ana? Kalau aku Bang di inking Bang. Inking itu gimana sih Bang? Ya pakai pulpen doang. Oh, oke.
karena aku buta warna parsial. Kadang Oh. bingung melihat apa namanya. Ada beberapa warna di mataku kayak sama gitu. Oh gitu. Jadi susah. Jadi itulah kenapa aku milih hitam putih jadinya. Lebih mudah berarti ya. Mudah. Oh gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan semuanya bisa kita gambar ya. Tetap dimasuki lah. Cuman lebih fokus ke inking tadi tuh, Ya. poin pilih. Bentar loh, saya pernah tahu teknik face painting dari teman saya yang makeup artist. Ini kalau ada face painting, ada gejala painting kan? Abang tadi apa tadi? Inking ya. Anak-anak makeup artist itu kan bisa nge-makeup atau ngelukis di muka nih. Iya, bos. Anak gambar ngadi bisa nggak sih jadi orang makeup? Di gambarnya kita ada makeup artis loh. Oh iya. Udah ada makeupnya. Enggak, maksud saya bukan makeup artisnya nih. Oh, tahu maksudnya yang bisa makeup kan? Iya. Ada gambreng. Oh, iya. Ada. Malah Painting di muka kan. Body ada painting. ya. Malah dia ngajarin lagi. Oh. Jadi karena tuh abang mau nyari apa di seni rupa tuh kita carikan ada pasti. Nah, untuk Bang Haji sendiri itu yang fokus di digital painting, itu bisa nggak kira-kira untuk jadi orang yang ngebuat face painting seperti makeup artist? Bisa bang. Oh, bisa juga. Bisa. Pernah coba soalnya pernah coba. Oh iya. Itu dibaca sendiri. Oh iya. Heeh. Itu alat yang sama untuk ngelukis di mana aja atau harusnya khusus di muka? Ada kan makeup buat ini gambar di wajah tuh yang dia tuh jual tuh anak kecil tuh biasa kan kayak anak kecil tuh kan kayak mau gambar harimau. Nah saya pernah beli. Oke. Saya coba di muka. Nah, maksudnya itu nggak bikin sakit kalau cat kan baik ke kulit kan kulit wajah. Ya coba saya beli penasaran. Saya lukis sendiri muka saya. Saya buat joker. Oh, joker. Waduh, keren. Karena Adit Haji ini di gambreng ikonik. Oh, ikannya gimana? Jadi badut. Sering ditinggal cewek. Aitor di Subang. Dari gambreng nyebar mungkin kau sendiri yang nyebar. Aduh. Ya, ini buka kartunya ya. Jadi Bang, hari-hari gimana Bang kegiatan gambar ID Bang? Apa ada kegiatan yang kegiatan rutin kah atau sekedar kopdar gitu ya sama teman-teman? Ini kita sebulan sekali itu kita ada sekali ngajar basic meet up. Nah 3 bulan sekali itu kita ada yang mural live atau mural kalau nggak mural kita itu lab skate. Lab skate itu kayak ke tempat liburan. Contoh kayak kemarin tuh kami ke Viara yang di Cemara. Itu Cemara Medan. iya. Cemara CSGH. Itu kita lab skate. Lab skate itu gimana Bang? Gambar langsung kayak nanti ada kayak papan kami sediain gitu. Ya udah gambar rame-rame gitu. Oh, berarti kita langsung ke lokasi, kita siapin alat sendiri. Terus iya. Tujuannya pamer ke orang-orang mah udah itu Bang, bahasa orang pamer lah orang-orang. Sebenarnya positifnya kita punya wadah loh Iya. teman-teman Itu dia. satu dibilangnya ya, sesama seni lah dibilang gitu ya. Oh gitu. Nah kan kalau di Viara tuh ada patung yang bisa digambar. Iya benar. Ya maksudnya bukan patung gambar, maksudnya kita kertas kayak lab skate, patungnya bagus tuh, gambar patungnya. Jadi Iya. patungnya jadi contoh model ya. Sekalian kayak challenge lah gitu Bang. Gambar langsung lagi suasana apa yang sedang langsung digambar. Oh gitu. Di situ kan rame kan bang. Nah orang-orang yang rame-rame tuh bisa juga digambarin gitu, tawarin mau digambarin nggak gratis tuh lab skate. Serius. Seriusan kita gambarin. Berapa lama gambarnya? Ya, Kalau nawarin nah orang. kalau lab skate itu kita ambil gambarnya kayak Simple lah. speed painting aja lah kayak. Speed painting. Itu kayak gambar cepat aja. Mirip nggak mirip pokoknya. Yang penting jelas aja mukanya. Mirip di gambar aja. Tapi pasti nggak mungkin nggak mirip lah, ya kan? Iya pasti mirip sedikit lah. Nah kadang-kadang mau si Haji ini buat challenge nggak masuk akal Bang. Kayak kemarin itu di Istana Maimun kami buat challenge itu gambar pakai lidi Bang, nggak pakai kuas. Jadi alat gambar ya udah tinta pakai lidi Tinta dicelupin Cina, di gambar lidi, di kertas. gambar di kertas. Jadi cuman tempel-tempel aja gitu. Emang bisa tuh tintanya lengket di lidi? Bisa bang. Tapi ya Di susah. kertas di dia jadi ganti kuas gitu. Jadi puas kan? Berarti lidi itu kan nggak satu, banyak ya? Satu bang. Itu cuman ini memang Satu idenya lidi. luar Iya, biasa Bang. ambil tajam itu aja. Gimana gambar satu lidi Bang? Bisa bang. Nah saya dulu kuliah di Jogja dulu pakai itu. Oh iya. Disuruh semester Oh 1 bentar, berarti Bang Haji sendiri memang kuliahnya? di Jogja diisi. Diisi. Oke. Tuh, jadi udah ada basic belajar. Jadi makanya tuh Oh. yang saya lihat di Jogja, saya harus bawa ke Medan. Nyata jauh banget. Pemikiran orang Medan dan orang Jogja tuh jauh Nah, banget. gimana nih jauhnya? Saya pengen tahu nih. Nah, dari respon bang. Oke, respon oke. Contohnya nih ya, saya buat komunitas ya. Buat komunitas saya buat edukasi kayak gini. Itu masih banget ada yang nyinyir. Di Jogja sana. Bentar loh, nyinyirnya gimana? Apa sih itu? Apa sih? Mending nyari duit sendiri.
Oh, Nyinyirnya kalau orang kan biasa bang kritik itu kan ya membangun kan. Kalau nyinyir ini lebih Nggak ada yang bangun apa-apa, ngejek malah bang. ngejek. kayak lebih ngejek kita kayak nggak ada kerjaan Ah, kali gitu. nggak ada kerjaan kan gitu. Di Jogja sana bang, sepro apapun kamu masih mau ikut gabung, Oh. masih mau bagikan ilmu. Sepro apapun kamu, bahkan kamu udah maestro pun masih mau untuk bagi ilmu. Udah maestro ya, masa ada pameran tuh yang karyanya udah terjual MM-an. Masih mau gabung bang, saya salutnya bang. Masih nggak kenal kau jago atau enggak. Kita sama-sama. Nah itu di Jogja, pas saya terapkan itu ke Medan. Ternyata hard kali kayak, susah banget ya. Soalnya si Aji nih bang untuk seni ini bang antusiasnya tinggi bang karena di awal berdiri Gambreng tuh kayaknya kemarin patah kan. Jadi cuman untuk kumpul kami ini ngebahas kayak silabus atau apa yang mau kita bangun di Gambreng ini ya terpaksa aku jemput dia di stasiun gendong-gendong dia gitu. Serius? Iya. Patah itu gara-gara itulah. Ada fotonya nggak itu? Udah hilang waktu Dari rambut ya. kita yang lalu soalnya bang. Kalau di mata yang lalu persis kali gembel dia bang. Rambutnya panjang. Iya panjang. Itu memang bujuan kali bang, gimana ya bang ya? Kayak kadang gini bang, ini kota kelahiran aku. Dan Kenapa mau gimana, kembangkan gitu di sini? ya, dan mau gimana pun kota ini yang paling kubanggakan. Nah, Oke. jujur ya saya buat kayak gini, kawan-kawan di Jogja saya tuh banyak yang apresiasi. Keren lu Ji, keren lu. Tapi di Medan sendiri, kawan-kawan aku yang anak seni rupa juga, buat ngapresiasi aja tuh susah. Oke. Masih Satu-satu. apa namanya ya bang ya? Ada kecemburuan sosial tinggi di sini gitu. Oke. Kayak mau mensupport itu masih kita terdikotomi gitu. Ada Oke. kok nggak bagian dari aku ya udah gitu. Bahkan kayak istilahnya wah kalau bisa kita gabung gitu aja lah istilahnya. Sama-sama kita bangun. Ini nggak untuk besarkan komunitas loh, ini besarkan kota Medannya gitu. Atau ini Iya, kita besarkan tanah kelahiran kita. Makanya Ampidat ini mungkin sinkron sama pertanyaan abang kenapa Ampidat ini belum dapat juga. Karena tadi bang, ibarat kayak buih di tengah lautan gitu, rame, cuman nggak tahu mau ngapain gitu. Makanya berupaya bolak-balik komunitas di Medan ini buat kegiatan kolektif, gabung gitu, Oh gitu. untuk menjaga apanya lah solidaritas satu sama lain lah gitu. Ya, the power of community pasti ada lah, ya kan? Jadi komunitas itu jadi beginning powernya ya kan? Oke. Itu juga kenapa saya ikut banyak komunitas di Medan bang. Oke. Walaupun saya nggak di basic di situ, kenapa saya ikutin? Karena cara itu juga termasuk saya tuh nge-support komunitas di Medan, komunitas seni, maksudnya support seni lah. Nah, nggak usah jauh-jauh deh bang. Saya dapat ilmu nih di Jogja nih, dapat sharing dari seniman-seniman nih. Saya omongin itu ke Medan tuh, saya dikatain sombong, dikatain sok jago. Padahal saya katain ini kan kata-kata dari orang yang jago langsung gitu loh. Saya samperin, ini seni itu kalau buat ini keren nih, gini nih. Ah sombong lo, asik bagi pengalaman aja. Lah, ya gimana? Ya itu yang saya dapat bilang itu. Tetap aja dilempar sama orang itu. Itu bukan. Iya. Tapi bukan berarti semua orang Medan ya gitu ya. Tapi ada. Beberapa lah. Berapa ya? Ada. Tapi kadang-kadang hal yang begitu kan apa ya? Buat kita apa ya? Agak gerah ya. Ngeganggu juga ya, tapi tergantung sudut pandang ya masing-masing ya. Itu yang mungkin saya membara tuh terus-terusan Oke. untuk semangat tuh bikin apa? Itu nggak bikin saya jatuh bang. Kenapa bang? Banyak yang semangatin saya bang. Sebenarnya sih kok pameran yang mau digelar nanti ini yang insya Allah lah mungkin 2 atau 1 paling lama tuh bulan lagi lah pokoknya setelah PPKM ini Kita ngeliat kondisi dulu ya. ini sebenarnya balas dendam bang sama orang-orang yang nganggap komunitas ini Oke. ini cuma perkumpulan nggak jelas gitu. Iya, Ini mau kami buat lah pokoknya. Ini kayak pembuktian lah gitu. Jadi event ini nanti itu hanya Gambreng ID atau ada beberapa komunitas lain yang gabung atau gimana? Kita buat gambarin aja. Gambreng aja. Jadi kita benar-benar pengen ngenali Gambrengnya ID tadi ya. Nah, kita udah jelasin komunitas ini sebaik-baiknya bang. Tetap dibilang kita komunitas nggak jelas. Tuh. Jadi kita bisa dibilang nggak jelas. Apalagi kita tuh udah ngasih wadah sebaik-baiknya gitu. Nggak perlu biaya. Lu nggak perlu bawa alat gambar buat datang. Bawa diri aja udah. Palingan minum bayar sendiri lah, ngapain kita Dan bayarin. sebenarnya untuk 2-3 tahun ke belakang Gambreng sering loh bang diajak kerjasama kayak kemarin ada dari Lira untuk kami menghandle kegiatan mereka dan dari Expen juga. Berarti itu yang komersil ya berarti ya. Nggak komersil. Enggak bang, kami makanya untuk masalah uang ini kami ikhlas beramal dalam hati lah bang udah bang. Tapi kayaknya sih dari vendor kayak sih nggak mungkin tuh. Ya Istilahnya thank you dong ya, pasti itu udah tetap ada komersil. karena kami lebih senang lagi bentuk yang dikasih itu jasa sama barang ketimbang uang gitu. Iya. Jadi barang itu bisa terpakai buat orang yang mau belajar. Jadi ada istilahnya peralatan kami lah gitu. Inilah yang kami punya alat-alat perangnya. Kalau mau pakai silakan aja, mau kalian apain habis dari situ gitu. Karena kami
balik lagi, ibarat kan idealisnya kami itu kalau masalah uang lebih bagus jangan, tapi kalau jasa atau masalah relasi dan lain-lain kami terima gitu. Wow. Wah, ini keren, benar-benar keren. Sambil diminum Bang, masih ada pertanyaan saya yang ini juga ada teman saya yang memang aktif di dunia seni, memang seni lukis. Sekaligus saya pengen tanya nih, di Gambreng ID sendiri ada nggak sih teman-teman yang udah join di Gambreng ID itu yang notabene itu mereka adalah penyandang disabilitas. Teman saya ya ada pegiat seni yang itu memang hasil seni bagus. Dia adalah penyandang disabilitas. Dia lebih ke penyandang disabilitas atau gini. Jadi dulu dia sebenarnya normal sampai akhirnya dia kemarin kecelakaan dan dia sekarang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Serius, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Saya dulu aktif di komunitas sosial. Kita panggil, kita kumpulin teman-teman. Ini loh, misalnya jadi sesuatu yang inspiratif gitu. Nah di Gambreng ID sendiri ada nggak teman-teman yang seperti itu atau mungkin di lingkungan sendiri ada yang lihat seperti itu? Kalau kita tuh pernah gini bang, kita diundang di komunitas orang tunanetra sama Gambreng. Kemarin kami Gambreng diundang satu mereka. Kami kayak belajar bahasa Isyarat. Mereka. Nah gitu doang sih. Jadi kayak komunitas kita tuh bisa bersahabat gitu. Oh gitu. Tunanetra tuh kita belajar bahasa mereka, dan kita ngajarin mereka juga cara menggambar. Oh. Itu di USU makan. Di USU. Berarti yang punya gawean USU atau gimana? Enggak, orang komunitasnya tuh ketemu tamu USU itu. Oh gitu. Bukan musuhnya aja. Wah keren ya. Ya. Alhamdulillah lah bang. Luar biasa ya. Jadi Bang Adam di Gambreng udah berapa lama? Sama bang, Sama. sama aja dia merintis. Inilah Bang Aji sama Bang Adam yang merintis Gambreng ID ya. Sampai kami berantem pak. Oh iya. Ya berantem kawan lagi gitu. Kenapa? Berantemnya kenapa? Beda pendapat aja. Beda pendapat. Tapi habis berantem pasti nyatu lagi. Makanya kalau Tom and Jerry lah kami kalau bilang di Gambreng ini. Kalau bisa ada Mama Aji jadi satu kan gitu. Berantemnya kerjanya. Ya menyatu terus pak. Walau ibaratkan berantaman kami gini kan, kami pun juga misalnya nih berantem soal konsep lah nih di Gambreng kita bahas berantem ini di mana, ya siap dari situ berkawan aja gitu. Begitu bahas lagi berantem lagi gitu. Ya menempatkan posisi lah. Saling hindari egois lah. Cuma berantem itu kan bikin kita paham egois kita di mana gitu. Iya. Aduh, ini keren Bang. Aku tadi terpikir gini. Di Medan kita sering lihat di jalanan tuh masih banyak tempat-tempat yang mungkin kurang enak dipandang lah. Mungkin ya itu kotor atau dari pemerintah sendiri, mohon maaf ini juga belum terrealisasi untuk mungkin pembersihan dan sebagainya, dinding-dinding kotor dan banyak juga ini kan dinding-dinding yang kadang dicoret yang gambarnya nggak benar gitu kan. Gambreng ID maksudnya gini, ada nggak rencana kita mau buat program deh Gambreng ID, kita mau buat istilahnya kalau dulu orang pecinta alam kan go green ya kan. Go green. Nah, kalau kita di seniman ini kan mungkin kan bisa sebagai apa ya agar enak dilihat di mata lah. Ada nggak di Medan tempat-tempat yang pengen disasar seperti itu? Waduh bang, kalau misalnya tempat spot cantik untuk dibuat mau digambar tuh banyak nih bang. Oh iya. Nggak cantik pun maksudnya nih, kalau digambar jadi cantik pun banyak. Estetik lah bahasanya estetik lah gitu. Tapi itu bang, Tapi sebenarnya bisa Ji. bisa. Wali kota kita sekarang kan dari kaum muda kan. Mana tahu kan Harusnya lebih masuk, bisa. lebih tahu. Bisa. Cuman pandemik ini agak susah jadi. Kenapa susah pandemi gini? Kerumunan bang, masalahnya di kerumunan nanti kan soalnya kalau buat mural itu mau nanti 5 atau 6 orang itu berdekatan. Kenapa kumpul-kumpul sini kan lucu bang tiba-tiba kena ciduk awak lagi ngapain? Itu yang gambar, belum lagi yang gambar tuh kawan-kawannya. 6 orang kayaknya belum kerumunan lah. Yang penting pakai masker udah selesai. Iya, nah salah gini. Belum lagi orang yang datang gitu maksudnya nengokin. Ngapain nih bang? Pakai sarung kan? Ya atau pakai baju training itu. Ngapain nih bang? Sama yang Salah, Oke, Bang. Bu, ya. Saya pernah gitu di Medan. Iya, ini tapi saya sendiri tuh. Itu sebelum buat Gambreng ya. Saya sama saudara-saudara saya ngevandal sih ngemural itu tempat rumah-rumah yang udah terbakar. Saya datengin preman bang, dikompasin. Nah ya. Bukan buruk ya. Ya, Itulah. kendalanya kalau di Medan ini kita mau buat Preman cantik itu di situ. Karena aku pernah bang di daerah Kampung Badur, Kampung Badur dekat Sungai Deli. Iya, tahu. Gambar lah jam-jam setengah 12 malam. Duh. Ya.
Karena kalau siang bahaya bang, Oh iya. terlalu nampak orang gitu. Malam lah gambarnya kan di dinding. Lagi enak-enak gambar, ada pisau di sini bang. Bang, kok bisa bang? Ini duit kalian katanya gitu. Nah kami gitu juga pisau forum Preman. kami. Iya. Ya tuh HP teman saya diambil, saudara saya diambil sama uang, dia cabut. Nah gitu juga aku pernah ngawarin teman aku fotografi di stasiun kereta api MW. Itu kena premanisme juga. Bang ini daerah aku kata gitu. Kalau foto sini harus bayar. Padahal itu kan daerah umum kan. Oh gitu. Itu makanya itu yang kami kadang malas bang. Iya itu makanya. Kalau soal dana, kalau tipan itu kami sesuai hobi aja ya nggak masalah lah. Iya ya benar. Nah tapi satu bang, kami hindarin yang kami malas itu pun satu. Premanisme itu di Medan ini banyak kali bang. Jadi ada dua kendala lah bang, selain perizinan sama keamanan lah itu bahasanya. Gitu ya. Ini kayaknya podcast kali ini beda banget. Kayaknya kali ini saya akan mention langsung ke wali kota kita. Boleh bang. Serius, kita akan mention langsung ke wali kota kita. Ini benar-benar biar teman-teman seniman ini termasuk di Gambreng ID sendiri emang sudah ada wadahnya. Ini harus bisa harus punya ruang nih di Medan nih. Cuman kemarin sempat diwadahi ada nama organisasi komunitas nih namanya Kopassudeso. Komunitas peduli anak pinggiran sungai dari Sumatera Utara. Saya pernah dengar tuh bang. Oke. Jadi kemarin tahun 2018 2019 itu diundang lah di daerah tempat base camp mereka itu kan kampung narkoba gitu. Lurahnya atau lurahnya kalau nggak salah minta tolong gambarin di situ biar supaya jadi tempat wisata. Niatnya biar transaksi narkoba situ berkurang karena banyak orang berkunjung. Nah itu aku mengapresiasi bang, karena ada kepedulian lah untuk para pegiat seni itu. Paling tidak cara-cara seperti inilah yang sebenarnya harus dibangun. Jadi seniman ini nggak cuma gambar loh, dia bisa mengedukasi dan juga bisa melakukan preventif lah. Setuju. Dengan caranya kami lah gitu bahasanya. Benar. Kan kalau misalnya pemerintah udah getol nih stop narkoba, no drugs, ya kami juga ingin bantu pemerintah loh. Ya kemarin tuh langkah yang dibuat di daerah Kampung Badur tuh udah bagus sekali bang. Jadi istilahnya kami nggak tahu mau buat apa, tapi kami cuma bisa di seni. Udahlah kami bantu aja untuk mempercantik tempat ini biar supaya transaksi yang tanda kutip banyak dirasakan warga itu hilang gitu. Jadi ramai orang itu. Itulah caranya bang. Masuk kan kayak rumah-rumah yang warna-warni itu. Iya. Itu kan pengaruhin jadi orang-orang banyak. Iya. Rumah warna-warni sebentar. Kalau di Medan itu di BJ ada satu. Terus di daerah Polonia kayaknya ada lah. Yang gang itu apa sih namanya itu? Saya lupa tuh namanya gangnya apa tuh. Pokoknya itu intinya ada saya pernah lihat. Kalau di luar Medan, di luar Sumatera, di mana ya ada ya? Di mana sih Jogja atau Surabaya ya? Yang kampung apa tuh yang rumahnya Warna-warni kan. warna-warni itu. Wah, itu keren loh sebenarnya. Jadi kan orang-orang kan datang situ kan buat liburan itu kan nggak jauh dari hal-hal negatif jadinya. Bener, karena sebenarnya bang, aku mikir gini bang, kita nggak bisa pungkiri ya, semuanya sekarang tuh termasuk dari tradisi digital ini, orang dikit-dikit selfie, dikit-dikit foto, apa yang dilihat tempat loh, tempat ini supaya bagus apa? Kalau nggak anak seni yang buat, bener kan? Nah satu pertanyaan buat abang ini, bang Aja sama bang Adam, sekarang mungkin secara komersil banyak percetakan yang menyediakan seperti wallpaper ya. Wallpaper itu kan bagus ya dan simple tinggal tempel aja. Gambreng ID sendiri apa sih ngerasain nggak atau boleh nggak minta pendapat tentang wallpaper dengan hasil karya langsung? Ya boleh. Jadi saya pernah gini kan, ada kafe ngomong gini kan, bang kafe ada mural nih. Terus kawannya bilang wallpaper aja. Udah, saya diam. Namun beda feelingnya, beda kayak feelnya beda. Wallpaper sama painting, mural. Kalau mural tuh lebih enak aja dilihat gitu. Wallpaper itu kayak mana ya? Pattern catkan pabrik lah. Iya Itu. benar. Warnanya kayak kotak-kotak gitu, buram gitu ya. Nah, kalau mural kan beda, bilang gitu. Udah style tangan. Dan gini bang, orang tahu mural itu lebih mahal daripada wallpaper. Pastilah. Nah ketika kafenya pakai mural, pasti kafenya ini banyak ngeluarkan duit nih. Kafe kelas nih. Iya. Nah kenapa? Keluar duitnya banyak buatnya. Brand Bukan Indonesia. Mending wallpaper kamar sendiri aja deh. Enggak, kamar bawahku. Karena kalau kamar dicoret nanti lama. Tapi kamar yang di mural itu berarti mahal dong harganya. Seharusnya sih bang. Ya. Seharusnya sih bang. Malah saya ngemural kamar sendiri ke kamar mama saya. Iya.
Bang, untuk kelas kamar sendiri bang, ini siapa tahu saya ada rencana untuk kamar saya di rumah ini. Itu makan berapa waktu sih untuk ngerjainnya? Tergantung Itu murah Iya, atau apa Tergantung tema lah bang, tergantung tema tema. sama temboknya bang. Contohnya dong, contohnya. Temboknya kalau tembok berlubang-lubang itu kami dempul lagi kan. Oke. Dan pun kalau misalnya abang, aku pengen apa namanya tropikal nih, ya lebih enak lah. Kalau tiba-tiba abang minta, tolong dulu buatkan cover Burger Kill di sini. Waduh bang, Bisa bang. bisa bang, tapi ya udahlah bang, agak tambah lah. Iya ya, berarti semua tergantung kondisi juga, itu tergantung apa yang mau dibuat ya. Gitu dia. Jadi ya kan juga beda nih kan teknik gambar di dinding sama di kertas. Apalagi yang ada nih teknik orang gambar tuh tumpuannya di sini. Apa namanya? Apa namanya nih bang? Pergelangan tangan. Nah, ada yang tumpuannya di siku. Ada tumpuannya di sini. Nah kalau yang biasanya tumpuannya di pergelangan tangan ketika gambar di dinding, Oke. keganggu kali bang. Susah. Iya, ya, tergantung kali. Nah, Ya. mungkin dia di dinding gini, Oh iya, benar. aduh, payah kali bang. Sikit dia cakupan volume untuk Iya, luasnya, ada jangkauannya, teknik semuanya, teknik jangkauannya. ya. Oke. Oke, Bang. Terakhir saya pengen nanya, Bang Aziz sama Bang Adam, ini kan mungkin kan dulunya temenan asli di Medan atau enggak sih? Jumpa di komunitas. Bang. Coba di komunitas. Satu pertanyaan terakhir, dari Gambreng ID sendiri, apa sih prestasi yang sudah dicapai, ya itu baik di Gambreng ID ataupun secara pribadi Bang Aziz sama Bang Adam? Aku dulu. Kalau aku sih pengen sih kayak seni di Medan ini lebih diperhatiin pemerintah lagi sih. Tadi abang mau ngetek Pak ini kan Pak Bobi kan. Iya, Pak Bobi ini dukung loh. wajib dong. Oh iya Wajib. pasti itu sih. Kayak pemerintahan kasih fasilitas kami lah. Fasilitas aja kasih kami. Bakal kami pakai semaksimal mungkin dan sebagus-bagusnya. Itu sih aku harapkan. Aku nggak harap lebih. Pokoknya aku ngarap pemerintah respon lah sama seni di Medan. Gitu Itu ya. sih. Bang Adam gimana? Tadi tanyain prestasi. Prestasi gue sih nggak aku lomba baca puisi lah kemarin waktu SD. Cuman kalau di seni bang belum pernah bang. Di seni belum pernah. Belum pernah ya? Tapi kalau untuk harap, hah? Tanya prestasi bang Kalau ini. prestasi, Iya. kalau prestasi aku Nah, prestasi aku ya. bentar kita ulang lagi. Kalau prestasi aku prestasi apa? Iya. Harapan. Tadi belum. Prestasi dulu. Oke. Untuk Gambreng ID sendiri Bang. Ini kan Bang Aziz sama Bang Adam kan kenal di satu komunitas nih. Iya. Bukan orang yang kenal dari rahim ya. Iya. Ya. Apa sih prestasi yang sudah dicapai baik secara pribadi ataupun di Gambreng ID sendiri? Kalau prestasi aku sih kayak ini sih bang. Ya gambreng lah bertahan lama nih. Itu prestasi aku sih kayak. Benar, itu prestasi yang sangat bagus. Kami lah buat gambreng ini ya, sampai orang-orang kenal termasuk ya podcast. Ini udah prestasi kami diajak podcast. 5 tahun itu bukan usia yang muda loh untuk komunitas. TK lah bang, masuk TK lah bang. TK. 5 tahun udah TK. Udah bisa udah bang kuliah tuh. Ya benar. Ya, kecuali yang mahasiswa abadi mungkin sampai 5 tahun ya. Pengajar apa yang 6 tahun kuliah? Bang, aku 6 tahun kuliah udah nih bang. Ya. Tapi sama Bang, aku juga dulu lebih kurang 5 sampai 6 tahun lah. Kalau bisa ada jatuh 7 tahun kenapa nggak ada habis sih kuotanya saya? Udah lanjut pak. Kalau aku prestasiku sih semenjak masuk di Gambreng ini ya, karena aku juga ikut banyak organisasi di kampus kan. Tapi semenjak masuk di Gambreng ini prestasi yang gue dapat tuh kayak aku bisa lebih fokus gitu. Kayak biasa aku kan mood swing gitu, suka kali berubah mood. Tapi ketika masuk di Iya, Gambreng, orang iya, Ke cewek kan. aku bisa kadang bisa fokus gitu. Yang lain misalnya kan lagi gathering nih kumpul, orang lain lagi gambar, aku sendiri enggak gitu. Nah, Jadi ketika orang udah mulai sibuk rubuh tangga apa ya, aku situ fokus gambar sendiri, nggak bisa diganggu. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi prestasinya aku kayak bisa lebih fokus sama apa yang lagi gua pakai lah gitu. Kalau harapanku sendiri untuk seni di Kota Medan ini, aku cuman berharap dapat ini aja lah bang, dapat wadah dan juga aku mau seluruh pegiat seni di Kota Medan ini mau saling support lah satu sama lain. Gitu ya. Dan seni ini lebih dihargai lagi. Oke. Harusnya itu wajib sih Bang, bener sih. Bang Haji gimana apanya? Harapan ke depan gimana untuk Gambreng ID dan secara pribadi Abang sendiri? Harapan aku tuh sih kayak pemerintah lebih fasilitasi kami lah kayak orang kayak Medan ya. Ngetek Pak Bobi kan. Tuh Pak Bobi. Tolonglah. Wajib Pak, ini wajib di apa ya? Minimal kita punya wadah lah Pak, punya ruang untuk teman-teman yang aktif ini Pak.
kalau kita kasih fasilitas bakal kita gunakan semaksimal mungkin, pasti Pak, nggak akan kita kecewain loh pokoknya pengen banget lah pemerintah lebih perhatiin seni. Tuh. Nah, Jadi biar nggak kalah sama kota-kota lain ya. jujur kota-kota lain kayak Jogja sana udah coret-coret dinding itu mural-mural itu udah bagus banget. Jogja ya. Jadi orang bule-bule main ke daerah kita ada yang pandang mereka untuk foto, atau orang-orang luar daerah itu untuk foto. Kenapa di sana graffiti mural sana berserak. Oh gitu. Keren banget, keren-keren. Dan kita juga bisa buat kayak gitu. Cuma satu, pemerintah kita kurang nge-support. Bukan support Pak. Support. Enggak, Pak, karena Pak Bobi kan dari kalangan Iya, milenial, muda. kan. Jadi lebih paham. Masuk lah, pasti kita masuk. Iya, masuk kami Pak. Karena enggak sih Bang, karena kalau untuk ini memang sebenarnya urgent banyak. Takutnya jadi komunitas ini layu sebelum tumbuh, jadi jangan sampai kayak gitu. Padahal bisa loh jadi salah satu media partner pemerintah untuk ya paling tidak program-program dari pemerintah yang mungkin untuk urusan visual ya. Bisa juga sama komunitas media ini bisa diternaungi lah dan bisa dibantu gitu. Layu sebelum tumbuh itu jadi poin yang harus kita pertimbangkan ya. Jadi ini ya saya juga berharap semoga Gambreng ID baik secara komunitas Bang Haji, Bang Adam terus tetap bisa survive ya ngebantu juga, menginspirasi juga buat teman-teman pegiat seniman lainnya ya, khususnya di seni lukis ya. Keren Bang, ini keren banget. Saya rasa ini udah cukup mewakili apa yang dari kemarin saya aduh ini jadi merasakan banget, saya penasaran pengen tanya ini semuanya ya kan. Ya terjawab sudah. Makasih banyak Bang Haji, Bang Adam udah datang ke podcast kita ya. Semoga ini nanti akan banyak menginspirasi teman-teman lainnya ya. Thank you Bang ya. Bang, minum dulu Bang.